Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar. Selamat siang menjelang sore Pak Ade, gimana kabarnya ini? Iya, selamat siang Bu Alia. Alhamdulillah, kabar saya sehat, baik. Bagaimana kabar Bu Alia? Alhamdulillah saya juga baik Pak Ade, sehat. Hari ini saya ingin ngobrol-ngobrol santai nih sama Pak Ade. Kira-kira Pak Ade ada waktu nggak nih? Siap Bu. Siap Bu. Alhamdulillah bulan hari ini saya free. Oh, free ya. Baik, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih lebih lanjut, ingin tahu dulu gimana perasaannya Pak Ade menjelang sesi obrolan ini nanti. Apa mungkin ada hal khusus yang pengen diobrolin? Jujur Bu Alia nih, saya sedikit merasa terganggu karena beberapa tantangan di pekerjaan membuat saya itu harus mencari solusi yang lebih efektif. Iya, oh iya. Saya menghargai kejujurannya Pak Ade tadi ya. Jadi tegang ya. Ya udah, mari kita jadikan sesi obrolan ini sebagai ruang untuk ya kita sama-sama menjelajahi solusi ya. Terus kemudian selanjutnya ada hal khusus nggak yang kira-kira Pak Ade akan bahas lebih dalam? Nah itu Bu Alia, kebetulan ada, tapi mungkin nanti di akhir sesi saja Bu Alia. Oke. Jadi kita lanjut ke sesi obrol-obrol ya. Obrolan ya. Gini Pak Ade, saya pengen tanya dulu nih. Dari obrolan kita nanti, kira-kira Pak Ade itu ingin mendapatkan apa? Apa yang ingin Pak Ade dapatkan dari sesi obrolan kita hari ini? Gini Bu Alia, dari sesi ini saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya Bu Alia, public speaking saya saat di depan umum. Baik, barusan Pak Ade bilang bahwa ingin meningkatkan kemampuan betul. presentasi ya, betul ya? Iya. Betul begitu Pak Ade? Iya, betul. Iya, betul Bu Alia. Kalau begitu, menurut Pak Ade, presentasi yang baik itu seperti apa sih? Menurut persepsi jenengan? Kalau saya pikir sih presentasi yang baik itu presentasi yang disampaikan dengan percaya diri Bu Alia. Kemudian membuat audiens itu terkesan dengan presentasi yang saya sampaikan gitu. Mungkin seperti itu. Presentasi yang baik itu yang disampaikan dengan percaya diri tadi ya. Kemudian bikin audiens itu jadi terkesan sama presentasinya Pak Ade gitu ya. Wah, luar biasa. Iya. Misalnya ada rentang 1 sampai 10 nih. Untuk rentang 10-nya adalah untuk presentasi yang seperti yang Pak Ade definisikan tadi, yang apa namanya ya, bisa diterima oleh audiens gitu ya, yang baik seperti itu ada di rentang 10. Terus kemudian untuk presentasi yang belum maksimal, dalam arti masih butuh bimbingan, itu kita ibaratkan ada atau kita definisikan di kategori 1, kita rentangkan di rentang 1, itu kira-kira saat ini Pak Ade itu sebagai presenter ada di level berapa Pak Ade?
Kira-kira berapa ya? Kalau menurut saya masih di level 7 Gloria. Level 7 ya. Iya, 1 sampai 10 udah di 7, lumayan. Baik, lalu kira-kira kedepannya nih Pak Ade nih, setelah kita ngobrol-ngobrol kayak gini itu harapannya Pak Ade itu pengen ningkat ke level berapa sih dari tadi 7 kemudian maksimal 10 ya, sempurnanya itu 10. Pak Ade ingin di level berapa ningkatnya? Saya ingin biar presentasi lancar dan tanpa satu kegagalan, satu efek yang positif ya dia. Saya itu ada di rentang 9 sampai 10. 9 sampai 10. Jadi Pak Ade pengen nggak gugup ya, pengen lancar. Itu menurut Pak Ade itu ada di rentang 9 sampai 10. Oke. Sekarang kita masuk ke tahap identifikasi dulu nih. Saya pengen tahu apa sih yang bikin Pak Ade itu dalam presentasi itu merasa kesulitan. Saya rasa yang saya merasa kesulitan itu rasa gugup saya kalau dia. Saat presentasi merasa gugup dan sering lupa kata presentasi gitu. Iya. Jadi saat presentasi itu gugup, mungkin gugup itu grogi mungkin ya seperti itu yang akhirnya jadi ya materi itu yang mau disampaikan Pak Ade lupa begitu kira-kira ya. Iya begitu. Kalau boleh tahu nih Pak Ade, perasaan gugup itu kenapa bisa muncul? Kalau boleh saya tahu lebih dalam, kenapa sih kok bisa grogi? Kenapa sih kok bisa apa namanya ya? Jadi gugup gitu. Jadi terkadang itu rasa itu apa ya? Memberikan apa ya? Rasa takut itu nggak bisa memberikan kesan positif kepada dia itu. Nah, terasa itu kemudian itu yang membuat saya menjadi gugup. Kemudian saya merasa ada tekanan dalam menyampaikan sesuatu itu harus sempurna, seperti itu. Mungkin itu. Oh iya. Saya bisa pahami sih. Jadi Pak Ade itu udah ngerasa kayak takut dulu gitu ya, ngerasa kayak takut apa yang disampaikan itu nanti nggak direspon positif sama audien gitu ya. Oke. Iya betul. Oh iya. Terus selain rasa takut tadi, apa ada hal lain mungkin yang bisa Pak Ade tambahkan? Apa ya selain rasa takut itu mungkin saya hanya ingin itu lebih percaya diri dan terampil saat presentasi Gloria. Dan saya yakin dengan bimbingan ini, dengan coaching ini, saya dapat mencapainya. Oke, luar biasa semangat dan optimisnya ini Pak Ade. Saya jadi malah justru saya terinspirasi oleh jenengan ini dari semangat dan optimisnya. Oke Pak Ade, kira-kira selanjutnya nih, apa nih rencananya dalam mencapai tujuan presentasi yang Pak Ade inginkan? Saya rasa ya saya mempersiapkan materi presentasi dengan baik, dengan semangat, kemudian berlatih presentasi secara mandiri di depan kaca gitu saya sendiri di buku, kemudian mencari feedback ya dari teman ataupun mentor. Kayaknya akan saya lakukan mungkin seperti itu. Oke. Bagus sekali perencanaannya Pak Ade. Dari apa tadi mempersiapkan materi, ini saya catat ini, mempersiapkan materi, terus kemudian berlatih di depan cermin,
Terus kemudian Pak Ade akan mencari feedback dari teman atau mungkin mentor gitu ya. Ada nggak prioritas dari beberapa hal itu yang diprioritaskan oleh Pak Ade dari rencana-rencana aksi? Mungkin prioritas saya mempersiapkan materi presentasi dengan baik prioritas saya dan berlatih presentasi cermin ya. Saya percaya bahwa fondasi yang dalam materi dan latihan itu akan membuat saya mengatasi rasa gugup presentasi. Oke, jadi nanti akan mempersiapkan materinya, presentasinya akan disiapkan dengan baik, terus kemudian berlatih di depan cermin ya Pak Ade. Lalu kira-kira apa nih strategi yang akan Pak Ade gunakan untuk mencapai tujuan yang Pak Ade inginkan tadi? Saya mungkin akan mencari referensi materi, referensi baik itu dengan mempersiapkan presentasi yang menarik dan berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh saya. Okay. Dan juga, saya juga berusaha untuk meminta feedback konstruktif untuk terus memperbaiki diri saya. Ini juga sangat menarik ini. Itu menurut saya sebuah rencana aksi yang terstruktur dan fokus ya, dan hal itu pasti akan membantu mengatasi tantangan presentasinya dengan lebih efektif ya Pak Ade ya. Baik, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya nih obrolan kita. Apa komitmennya Pak Ade terhadap rencana aksi yang sudah Pak Ade rancangkan tadi, yang sudah Pak Ade rancang? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, Claudia. Mungkin dengan berlatih presentasi di depan cermin, mencari feedback dari teman atau mentor. Oh iya. Terus kemudian kira-kira siapa nih pihak-pihak yang akan Pak Ade ajak untuk berkolaborasi atau membantu Pak Ade untuk mewujudkan rencananya Pak Ade tersebut? Kira-kira yang bisa rencana saya itu, saya akan minta bantuan pada teman atau mentor itu untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam berlatih presentasi. Karena saya percaya dukungan mereka itu akan menjadi pendorong motivasi dan memantik perbaikan untuk diri saya. Iya, itu kolaborasi yang bagus sekali itu. Terus kemudian tindak lanjut dari habis kegiatan kita ini, obrolan kita ini, kira-kira kapan Pak Ade ada presentasi dalam waktu dekat ini? Insya Allah mulai minggu ini Pak ya, saya akan mulai mengurus rencana tadi, lalu akan saya praktekkan pada presentasi di hadapan siswa dulu kuliah ya. Mengenai manfaat untuk kegiatan belajar. Ya, lalu saya akan praktekkan juga pada rekan-rekan guru dan kegiatan praktik baik pada kegiatan seperti in-house training. Wah, menarik sekali Pak Ade. Semoga lancar dan sukses ya acara berbagi praktik baiknya, baik tadi dengan siswa maupun dengan rekan-rekan guru dalam acara in-house training tadi ya IHT ya. Saya jadi penasaran nih, pengen tahu perkembangan selanjutnya setelah kita ngobrol, setelah Pak Ade presentasi, nanti progresnya Pak Ade dalam presentasi itu semeningkat apa. Saya yakin sukses, saya yakin Pak Ade akan mencapai tujuan yang Pak Ade inginkan. Itu. Semoga nanti acaranya lancar dan sukses sekali lagi ya Pak Ade ya. Ibu, terima kasih banyak Bu Aulia atas waktunya. Oke, semoga saya dapat melaksanakan rencana yang tadi sehingga saya dapat meningkatkan dan menjadi percaya diri dalam presentasi.
Sama-sama Pak Ade. Ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Iya, Bu Alia, sampai Selamat jumpa. Menjadi presenter yang baik. Ya, terima kasih Bu Alia. Sama-sama Pak Ade. Selamat siang Pak Alia. Oke, Selamat siang Pak Ade. Alhamdulillah Pak Ade, saya sehat. Gimana dengan Pak Ade, sehat juga? Alhamdulillah Bu Alia, hari ini saya juga sehat. Hari ini saya ingin ngobrol nih sama Bu Alia. Siap. Bu Alia ada waktu? Alhamdulillah saya ada waktu Pak. Baik, lagi santai ini. Iya. Baik, Bu Alia, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, bagaimana perasaan Bu Alia pada hari ini? Kalau boleh jujur sih ya Pak, perasaan saya hari ini ya gimana ya, galau saya. Galau dan pusing. Oh, dan pusing ya. Iya. Kira-kira ada khusus mungkin yang ingin dibahas dalam pada hari ini? Ya itu Pak, kebetulan saya kan ini pusing saya itu ya karena ada ada hal yang membuat saya harus berpikir keras, yaitu saya pengen bisa meningkatkan pengelolaan kelas Pak. Biar saya itu bisa menguasai menguasai kelas yang saya bina gitu, yang dengan murid-murid saya. Ya. Jadi kalau ini kalau ingin itu ya Bu ya, mungkin kelasnya kurang kondusif gitu. Ya betul. Kalau dia ingin dapat meningkatkan pengelolaan kelas, siswa kelasnya jadi kondusif gitu ya, boleh. Betul Pak, saya itu pengen menciptakan kelas yang nyaman dan kondusif gitu loh Pak. Ya. Berarti hari ini tadi Ibu Alia ingin bisa meningkatkan pengelolaan kelas terdapat baik. Barusan Bu Alia bilang ya, kalau ingin meningkatkan kemampuan dalam mengelola kelas agar kondusif ya Bu Alia. Iya, betul sekali Pak. Bu Alia, dalam pengelolaan kelasnya baik yang kayak gimana sih? Gimana ya? Aku pikir sih kelas yang kondusif itu ya yang baik itu ya yang itu tadi, kelas yang baik itu yang kondusif, yang anak-anaknya tetap aktif tapi tidak bicara sendiri, tidak ngobrol sendiri, tidak mendengarkan guru. Mereka tetap aktif tapi aktif dalam kegiatan yang berhubungan dengan pembelajaran, seperti itu Pak. Itu menurut saya kelas yang kondusif itu yang baik, yang seperti itu. Oke, tadi Bu Alia mengatakan bahwa pengelolaan kelas yang baik itu berarti kelasnya kondusif, itu anak-anaknya bermain atau tidak ngobrol sendiri, dan anaknya itu aktif dalam pembelajaran. Oke, sekarang kita masuk ke tahap identifikasi ya Bu Alia. Apa yang membuat Bu Aulia itu merasa kesulitan dalam memondisikan pengelolaan kelas Bu Aulia?
Hmm, saya kesulitan karena kebetulan siswa saya banyak. Terus kemudian lebih banyak itu laki-laki. Mereka itu aktif sekali dan aktifnya itu mereka aktif berbicara sendiri dan tidak mendengarkan apa yang saya perintahkan, apa yang saya ajarkan. Nah, dari banyaknya siswa laki-laki yang begitu aktif itu, saya sering merasa kewalahan untuk itu, Pak, untuk mengkondisikan. Baik. Jadi Bu ya. Iya, iya. Oke. Baik Bu, saya bisa memahami itu Bu. Jadi Bu Aulia ini itu ya Bu ya, karena anak-anaknya tadi, anak laki-lakinya gitu ya, banyak yang Ya, lebih banyak. ya, oke. Yang laki-lakinya lebih banyak. Oke. Baik, selain itu Bu, apakah ada hal yang lain yang ingin Bu Aulia tambahkan? Selain itu, selama ini saya mengajar mungkin lebih banyak saya yang ceramah gitu, Pak. Saya lebih banyak ceramah dan anak itu mungkin merasa jenuh dengan penjelasan panjang lebar yang saya paparkan di kelas. Jadi mereka itu bosan untuk menyimak, mungkin seperti itu, Pak. Jadi kelasnya menjadi tidak kondusif seperti itu. Oke, sehingga tidak kondusif ya tadi ya. Jadi Bu Aulia itu juga mengajarnya mungkin karena lebih banyak ceramahnya gitu. Iya. Gitu. Terus bosan gitu. Tadi menyimak sehingga kelas menjadi tidak kondusif. Iya, Pak. Ya. Oke, luar biasa ini ya, luar biasa semangat dan optimis dari Bu Aulia ini ya, agar bisa menciptakan suasana kelas yang kondusif. Baik, Bu Aulia, selanjutnya kira-kira ya apa rencana Bu Aulia dalam mencapai tujuan pengelolaan kelas yang baik yang Bu Aulia inginkan? Iya, Pak. Rencana saya ke depannya mungkin saya akan membuat metode pembelajarannya lebih menarik. Kemudian saya mengurangi metode ceramah dan memperbanyak anak-anak untuk aktif berdiskusi misalnya. Seperti itu, Pak. Ini ya tadi ya Bu ya, mungkin dengan rencana metode pembelajarannya ya Bu ya, tadi Bu Aulia metode pembelajarannya lebih menarik. Okay. Aktif diskusi ya buat anak. Ya. Bagus ya Bu Aulia ya. Bagus sekali nih rencananya Bu Aulia. Nah Bu Aulia, adakah prioritas yang Bu Aulia miliki dalam rencana tersebut Bu Aulia? Prioritasnya dari metode yang lebih menarik itu, Pak. Mungkin saya di situ metode yang menarik itu kan saya bisa menggunakan metode demonstrasi. Kalau saya mau menggunakan metode demonstrasi itu, saya akan menyiapkan alat peraga yang menarik buat anak-anak. Itu prioritasnya, Pak. Saya akan mencari alat peraga, kemudian saya akan memanfaatkan IT juga untuk nanti digunakan sebagai sarana untuk menjelaskan materi biar saya tidak terlalu banyak ceramah seperti itu. Jadi anak-anak tetap aktif nanti menggunakan apa tadi? Alat peraga seperti itu. Itu prioritas saya di sini. Iya. Jadi tadi ya Bu ya, prioritas Bu Aulia menyiapkan alat peraga, kemudian memanfaatkan IT dalam pembelajaran agar lebih Oh iya. Bagus banget Bu Aulia, guys. Oke, Bu Aulia, lalu
strategi yang Bu Aulia gunakan untuk mencapai mungkin tadi mencapai tujuan tersebut ya, agar Bu Aulia dapat mengelola kelas dengan baik, itu kira-kira apa strateginya? Strategi yang akan saya lakukan, mungkin nanti saya akan belajar atau mencari referensi-referensi menjadi seorang pengajar yang baik. Dalam arti gini, saya mau mencari contoh pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan untuk murid itu seperti apa. Terus kemudian nanti akan saya tuangkan ke dalam RPP saya, akan saya sesuaikan dengan materi saya. Dan strateginya saya seperti itu. Kemudian yang kedua, saya juga akan mencari alat peraga yang menarik sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan di kelas, Pak. Itu mungkin, Pak. Oh iya, alat peraga yang menarik itu ya. Jadi ini ya tadi ya strateginya Bu Aulia dengan terus belajar Ibu ya. Kemudian seperti apa preferensi pelajaran yang aktif, yang kreatif gitu ya. Iya Pak. Kemudian menyesuaikannya dengan RPP atau materi yang oleh kuliah. Dan tadi ada juga apa yang menarik. Ya, sangat menarik ini Bu Aulia. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Bu Aulia ini mengatasi tantangan dalam mengelola kelas ya, agar menjadi lebih efektif dan kondusif. Iya Pak. Sekali Bu Aulia. Baik Bu Aulia, sekarang mari kita masuk ke tanggung jawab Bu Aulia. Apa ini kira-kira apa komitmen Bu Aulia terhadap rencana aksi yang sudah Bu Aulia buat tadi? Komitmen ya Pak. Saya rasa komitmen yang harus saya lakukan nanti, saya akan berusaha untuk membuat pembelajaran seefektif mungkin, semenarik mungkin untuk anak-anak. Saya tidak akan bosan-bosan untuk terus belajar dan juga menyiapkan materi ajar dan alat peraga yang menarik. Itu komitmen saya nanti, Pak. Oke. Iya Pak. Bu Aulia ini Jadi terus berusaha untuk membuat pembelajaran seefektif dan semenarik mungkin. Kemudian Bu Aulia juga tidak bosan untuk belajar dan memanfaatkan atau menggunakan alat peraga. Kira-kira ini Bu Aulia, siapa nih yang bisa dapat membantu rencana Bu Aulia? Yang mau membantu saya, mungkin saya butuh dukungan dari kepala sekolah yang pasti, agar saya mendapatkan penyediaan sarana dan prasarana atau alat peraga yang nanti akan saya butuhkan. Terus kemudian rekan-rekan sejawat juga saya membutuhkan bantuan mereka untuk sharing atau bertukar pikiran tentang pembelajaran yang efektif, pengelolaan kelas yang efektif dan juga kondusif. Itu Pak. Jadi saya butuh bantuan mereka. Itu ya tadi Bu Aulia, bantuan dari KS seperti akan mendapatkan sarana seperti dari alat peraga, kemudian dari rekan sejawat dengan sharing, bertukar ide tentang pembelajaran yang efektif. Iya. Ya, baik, kolaborasi yang bagus sih menurut saya Bu Aulia untuk tidak baik Bu Aulia, untuk tidak lanjut dari obrolan ini ya, kira-kira kapan nih ya Bu Aulia kan
mencoba ya melakukan tadi yang sudah Bu Aulia rencanakan tadi Bu Aulia? Saya kira sih secepatnya ya Pak. Berarti dalam minggu ini saya akan menemui kepala sekolah. Mungkin besok langsung saya akan menemui kepala sekolah untuk mendukung saya melaksanakan praktek baik saya pada murid-murid, laksanakan aksi saya. Terus kemudian saya akan minta dibimbing untuk membuat contoh pembelajaran yang menarik tadi dengan rekan-rekan sejawat. Terus kemudian mungkin baru besoknya saya benar-benar menyiapkan diri untuk masuk ke kelas dengan segala perlengkapan yang saya harapkan itu mungkin besoknya lagi. Berarti dalam 2 hari ini, 2 hari ke depan saya akan mempersiapkan hal itu dan mempraktekannya Pak. Iya. Jadi dalam minggu ini ya Bu Aulia ya, tadi ya caranya Bu Aulia dalam 2 hari ke depan berarti ini. Iya, konsultasi dengan kepala sekolah tadi, kemudian melaksanakan praktek baik, minta bimbingan dari rekan sejawat, Iya. Akan memulainya esok harinya lagi. Iya, betul sekali Pak. Menarik sekali nih Bu Aulia. Semoga lancar dan sukses ya Bu Aulia dalam olah kelas agar bisa kondusif lebih baik lagi. Saya jadi penasaran nih, nanti pengen tahu hasilnya Bu Aulia. Semoga nanti di obrolan selanjutnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu, membahas nanti hasilnya bagaimana. Semoga Bu Aulia dapat menjadi seorang guru yang bisa mengendalikan kelas kondusif dan serta memberikan pembelajaran yang aktif, jadi aktif dan juga pembelajaran yang menarik. Baik Bu Aulia. Oke, terima kasih Pak Ade. Hari ini saya mendapatkan pencerahan yang luar biasa dari pertanyaan-pertanyaan yang Pak Ade berikan. Saya jadi akhirnya menemukan solusi sendiri nih saya. Yang tadinya saya bingung apa yang harus saya lakukan, akhirnya sekarang saya sudah dapat gambaran yang jelas. Terima kasih sekali Pak Ade untuk waktu obrolannya hari ini, sangat bermanfaat sekali. Iya, sama-sama Bu Lia. Jangan lupa ya Bu Lia, nanti kalau sudah mempraktikkan kita ngobrol lagi. Ya. Iya Pak, siap Pak. Nanti kita ketemu lagi di obrolan berikutnya. Iya, baik, sampai jumpa Bu Lia. Sama-sama Pak Ade, sampai jumpa. Mari bergerak bersama guru penggerak, melebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak,